sini saya akan menjelaskan penerapan matriks dalam ekonomi. Sebuah distributor alat tulis menjual 3 paket alat tulis, yaitu paket hemat H, paket sedang S, paket lengkap L kepada 3 toko berbeda, toko A, B, dan C. Di bawah ini adalah data biaya produksi dan jumlah penjualan selama 1 bulan. Tabel yang pertama itu ada jumlah penjualan setiap toko, lalu harga jual di setiap toko, lalu ada biaya produksi per unit. Paket H sama dengan 15.000, paket S 25.000, paket L 40.000. Pertanyaannya, gunakan matriks perkalian untuk menghitung biaya total per bulan setiap toko, penerima total per bulan setiap toko, dan keuntungan total per bulan setiap toko. Yang pertama, kita mencari biaya total per bulan setiap toko. Untuk mencari biaya total, rumusnya itu adalah TC sama dengan Q dikali C. Sini saya akan menjelaskan yang mana Q, yang mana C. Jadi yang Q itu adalah jumlah penjualan setiap toko. Yang ada di tabel penjualan setiap toko itu adalah Q. Harga jual setiap toko adalah P dan biaya produksi per unit adalah C. Maka, masukkan matriksnya. Matriks yang ada di kolom Q dengan ordo 3 kali 3 dikali C-nya 15.000, 25.000, 45.000. Pengerjaannya itu adalah untuk matriks baris dikali kolom, maka 100 dikali 15.000 ditambah 150 dikali 25.000 ditambah 80 dikali 40.000, dan begitu pula dengan seterusnya. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 8.450.000, 7.500.000, dan 10.300.000. Biaya total setiap toko itu A adalah 8.450.000, B 7.500.000, C 10.300.000. B, mencari penerimaan total per bulan setiap toko. Rumusnya adalah TR sama dengan Q dikali P. Sebelum itu P-nya harus ditranspos dulu. Jadi mengubah yang tadinya baris menjadi kolom. Jadi 20.000, 35.000, 55.000 jadi baris 1 jadi kolom 1. Jadi 20.000, 35.000, 55.000-nya ke bawah. Begitupun juga dengan baris kedua, baris ketiga menjadi kolom kedua dan kolom ketiga. Maka masukkan matriks Q-nya yang tadi 100, 150, 80, seterusnya dikali yang sudah diubah. Maka hasilnya adalah total penerimaan toko A, B, dan C. Total penerimaan toko A itu yang baris pertama dikali kolom pertama. Jadi 100 kali 20.000 ditambah 150 dikali 35.000 ditambah 80 kali 55.000. Maka didapatkan hasil 11.650.000. Begitupun juga dengan total penerimaan toko B dan toko C. Pengerjaannya tetap sama. Maka didapatkan total penerimaan toko B itu 9.500.000, total penerimaan toko C itu 15.480.000. Yang C, mencari keuntungan total per bulan setiap toko. Rumusnya adalah TR dikurang TC. Jadi angka yang sudah kita dapatkan dari masing-masing toko. Jadi TR A itu ada 11.650 dikurang TCA itu 8.450, maka hasilnya 3.200.000. Maka total keuntungan toko A itu sama dengan 3.200.000. Lalu toko B, toko C juga begitu. Maka didapatkan hasil toko B sama dengan 2 juta, toko C sama dengan 5.180.000. Oke, terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan matriks dalam ekonomi. Kita langsung ke contohnya, ini dia contohnya. Diketahui jumlah penjualan setiap toko, harga jual setiap toko, dan biaya produksi per unit. Lalu yang ditanya adalah A. Biaya total per bulan pada setiap toko, B. Penerimaan total per bulan setiap toko, C. Keuntungan total per bulan setiap toko. Kita langsung jawab yang A. Yang A, biaya total per bulan pada setiap toko, atau TC. TC sama dengan Q dikali C. Itu dapat dari jumlah penjualan toko. C atau cost itu dapat dari biaya produksi per unit. Caranya adalah 20 dikali 25.000, 15 dikali 10.000, 25 dikali 17.000. Maka akan ditemukan biaya total per bulan pada toko H, yaitu 1.075.000. Dan 17 dikali 25.000, 10 dikali 10.000, 15 dikali 17.000, itu akan mendapatkan biaya total per bulan pada toko I. Dan 8 dikali 25.000, 11 dikali 10.000, 6 dikali 17.000, itu akan menghasilkan biaya total per bulan pada toko J. Hasil dari biaya total per bulan pada toko H itu adalah 1.075.000. Pada toko I menghasilkan 780.000 dan toko J 412.000. Yang B, penerimaan total per bulan setiap toko. Harga penjualan mainan di setiap toko atau P itu sebagai berikut. Matriks penjualan yang awalnya seperti ini diubah atau ditranspose menjadi seperti ini. Contohnya dari baris 30, 15, dan 20 diubah atau ditranspose menjadi kolom yaitu 30, 15, dan 20. Penerimaan total itu rumusnya TR sama dengan P dikali Q. P itu adalah penjualan yang sudah ditranspose dan Q itu quantity atau jumlah penjualan pada setiap toko. Jadi seperti ini. Cara mengerjakannya adalah total penerimaan pada toko H 30.000 dikali 20.000 ditambah 15.000 dikali 15 ditambah 20.000 dikali 25. Total dari penjumlahan tersebut adalah 1.325.000. Begitu pula dengan total penerimaan pada toko I, yaitu dengan cara 32.000 dikali 17 ditambah 20.000 dikali 10 ditambah 22.000 dikali 15. Dengan hasil penjumlahan Rp1.074.000. Dan total penerimaan pada toko J itu dengan cara 35.000 dikali 8, 25.000 dikali 11, dan 25.000 dikali 6, dengan total penjumlahan Rp705.000. Yang C, atau keuntungan total per bulan setiap toko. Rumusnya P sama dengan TR dikurang TC. TR ini kita ambil dari total penerimaan pada toko H, I, dan J. Jadi 1.325.000, 1.074.000, dan 705.000. TC ini kita ambil dari biaya per bulan pada toko H, I, dan J, yaitu 1.075.000, 780.000, 412.000. TR ini kita kurang dengan TC. Jadi 1.325.000 dikurang 1.075.000, totalnya 250.000. Lalu 1.074.000 dikurang 780.000 sama dengan 294.000. Dan terakhir 705.000 dikurang 412.000 sama dengan 293.000. Keuntungan per bulan pada toko H adalah 250.000. Keuntungan per bulan pada toko I adalah 294.000 dan keuntungan per bulan pada toko J adalah 293.000. Sini saya akan menjelaskan penerapan diferensial.
Bu Ida mengelola toko beras di sebuah pasar. Bu Ida ingin mengetahui bagaimana reaksi pelanggan jika ia menyesuaikan harga jualnya. Berdasarkan catatan penjualan, didapatkan fungsi permintaan beras sebagai berikut. QD sama dengan 100 min 2P. Dengan keterangan QD adalah jumlah beras yang diminta dalam karung, P adalah harga beras per karung dalam puluhan ribu rupiah. Pertanyaannya, tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P10, serta jelaskan dampaknya jika Bu Ida menaikkan harga jualnya. Saya akan mencari elastisitas permintaannya. Elastisitas permintaan sama dengan QD aksen dikali P per QD. Sama dengan QD aksennya itu adalah min 2 dikali 10 per 100 min 2 kali 10 sama dengan min 2 kali 10 min 20 per 80 sama dengan min 0,25. Karena hasilnya di bawah 1, maka termasuk inelastis. Apa dampaknya jika fungsi permintaannya itu adalah inelastis? Artinya, pembeli beras di toko Bu Ida tidak sensitif terhadap perubahan harga. Kenapa? Karena beras adalah kebutuhan pokok. Jadi, karena sifatnya yang inelastis, Bu Ida punya peluang untuk meningkatkan pendapatan totalnya. Budi mengelola sebuah usaha percetakan kaos bernama Prindi. Ia menyadari bahwa kemampuan produksinya mengandalkan harga pasar. Berdasarkan metode operasional, didapatkan fungsi penawaran kaos sebagai berikut. QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Dengan keterangan, QS adalah jumlah kaos yang diproduksi dalam lembar, P adalah harga kaos dalam puluhan ribu. Pertanyaannya, tentukan elastisitas penawaran pada tingkat harga P10 serta jelaskan respon usaha Budi terhadap perubahan harga. Kita cari elastisitas penawarannya. Rumusnya adalah elastisitas penawaran sama dengan QS aksen kali P per QS. QS aksennya adalah 14P dikali 10 per min 200 tambah 7 kali 10 kuadrat. 14 kali 10 dikali 10 per min 200 ditambah 700 sama dengan 140 kali 10 per 500 sama dengan 1400 dibagi 500 sama dengan 2,8. Karena angkanya itu di atas 1, maka ini adalah elastis. Jadi bagaimana respon usaha Budi terhadap perubahan harga? Maka responnya itu adalah elastis. Karena angkanya 2,8 di atas 1, berarti usaha Budi itu sangat responsif. Kalau harga kaos di pasar naik, maka Budi bisa dengan cepat meningkatkan produksinya. Karena usaha kaos itu tinggal menambah jam lembur karyawan atau menambah stok kaos. Jadi usaha Budi ini sangat sehat secara operasional. Dia bisa mengambil keuntungan maksimal saat harga pasar sedang naik karena mesin dan timnya sudah bagus. Usaha ini disebut elastis karena modalnya bukan lahan yang susah ditambah, tapi modal mesin dan tenaga kerja yang bisa ditambah kapan saja dengan cepat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal fungsi produksi dan fungsi biaya. Yang pertama, kita ke fungsi produksi. Ini rumus dan contoh soalnya. Yang pertama, kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui produksi 8x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. X-nya itu 4. Nah, yang ditanya itu ada yang A menghitung total produksi, yang B menentukan marginal produksi, yang C menghitung nilai marginal produksi, dan yang D menghitung elastisitas produksi.
Yang A, P sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. X-nya diubah jadi 4, jadinya 8 kali 4 pangkat 3 dikurang 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 64 dikurang 2 kali 16 sama dengan 512 dikurang 32 sama dengan 480 kg udang. NP sama dengan DP per DX. NP sama dengan 8x pangkat 3 min 2x pangkat 2 diturunin nih, sama dengan 24x kuadrat min 4x. Yang C, NP sama dengan 24x kuadrat min 4x. Nah, x nya diubah jadi 4, jadinya 24 dikali 4 kuadrat min 4 dikali 4 sama dengan 24 dikali 16 dikurang 16 sama dengan 384 dikurang 16 sama dengan 368 kg per kuintal pakan tambahan. Nah, yang D, FP sama dengan atau elastisitas produksi sama dengan MP dikali X per Q sama dengan 368 dikali 4 per 480 sama dengan 1472 per 480 sama dengan 3,0687. Sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu fungsi biaya. Ini rumus dan soal fungsi biaya. Nah, kita cari dulu diketahuinya. Nomor 2 diketahui, C sama dengan 2Q pangkat 3 min 6Q pangkat 2 plus 45Q plus 10. Nah, yang ditanyanya, yang A, fungsi biaya marginal. Yang B, Q saat marginal cost-nya min. Yang C, besarnya marginal cost min. Kita jawab yang A. C sama dengan 2Q pangkat 3 min 6Q kuadrat plus 45Q plus 10. C sama dengan 6Q pangkat 2 min 12Q plus 45. Yang B, MC min sama dengan MC pangkat 1 sama dengan 0 sama dengan 12Q dikurang 12 sama dengan 0. 12Q sama dengan 12. Q sama dengan 12 dibagi 12. Q sama dengan 1. Yang C sama dengan 2Q pangkat 3 min 6Q kuadrat plus 45Q plus 10. 2 Q-nya diubah jadi 1. 2 kali 1 pangkat 3 min 6 kali 1 pangkat 2 plus 45 kali 1 plus 10. 2 dikurang 6 ditambah 45 ditambah 10 sama dengan C-nya sama dengan 51. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tertentu berikut dengan dua contoh soalnya. Soal yang pertama, di suatu daerah koordinat kartesius terdapat suatu kurva atau fungsi atas fx dan fungsi bawah gx. Nilai fx sama dengan 6x min x kuadrat dan gx sama dengan x kuadrat min 2x. Kurva tersebut juga dibatasi suatu garis atau titik. Titik A sama dengan 0 dan titik B sama dengan 4. Hitunglah luas daerah di bawah kurva. Untuk mencari luasnya, kurva integral fungsi atas dikurang fungsi bawah. Berikut rumusnya, L sama dengan integral AB fx dikurang gx dikali dx. Kita masukkan angkanya, integral 4, fx-nya tadi 6x min x kuadrat dikurang x kuadrat min 2x. Oke, kita operasikan. Integral 4, 8x min 2x kuadrat dikali dx.
integral 4 8/2 kali x kuadrat, karena biasa untuk integral kuadratnya kita tambah 1 ya. 4x kuadrat min 2/3 x pangkat 3 dikali integralnya tadi 4. Hasilnya 4 kali 4 kuadrat dikurang 2/3 kali 4 pangkat 3 sama dengan 64/2/3 kali 64. Hasilnya 64/3 satuan. Jadi luas kurva bawah adalah 64/3 satuan. Soal nomor 2, fungsi penawaran suatu barang adalah PS sama dengan 20 plus 2Q. Harga pasar adalah PO 40 dan diminta hitunglah surplus produsen menggunakan integral tertentu. Nomor 2, diketahui PS sama dengan 20 plus 2Q. PO sama dengan 40. QO-nya kita cari, 40 sama dengan 20 plus 2Q. 40 dikurang 20 karena pindah tempat jadi minus, sama dengan 2Q. 20 sama dengan 2Q. 20/2 sama dengan Q. 20 dibagi 2 hasilnya 10, jadi Q adalah 10. PS sama dengan QO dikali PO dikurang integral FQ dikali DQ. QO-nya 10 kali 40 integral 10, kita masukkan 20 plus 2Q dikali DQ. 400 integral 10 20Q plus 2/2Q kuadrat dikali DQ. 400 salah, kita ulangi lagi. 400 dikurang 20Q plus Q kuadrat dikali integralnya tadi 10 ya, dan 0. 400 dikurang 20 dikali 10 plus 10 pangkat 2 sama dengan 400 dikurang 20 kali 10 200 plus 100. 400 dikurang 300 sama dengan 100. Jadi hasil surplus produsennya adalah 100. Terima kasih. Saya Zihan Putri Andini dengan NIM 63251565. Di sini saya akan menyelesaikan 2 soal tentang integral tertentu. Untuk soal nomor 1, diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah PD sama dengan 40 min 2Q dengan harga pasar PO sama dengan 10. Baik, di sini kita cari Q-nya dulu, yaitu dengan rumus. Kita tulis dulu, diketahui PD sama dengan 40 min 2Q, PO sama dengan 10, 10 sama dengan 40 min 2Q, 2Q sama dengan 40 dikurang 10, 2Q sama dengan 30, Q-nya 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi kita sudah mengetahui Q-nya adalah 15. Lalu kita cari integral tertentunya. CS sama dengan integral 15 bawahnya 0, habis itu 40 min 2Q dikurang 15 kali 10 sama dengan di bawahnya 40/0 plus 1 Q pangkat 0 plus 1 dikurang 2/1 plus 1 Q pangkat 1 plus 1. Tadi 15 kali 10 itu sama dengan 150. Lalu kita ubah dengan Q-nya itu 40 buka kurung 15 dikurang 2/2 buka kurung 15 pangkat 2 dikurang 150 sama dengan 600 dikurang 225 dikurang 150, hasilnya 225. Untuk soal nomor 1 hasilnya 225.
Untuk soal nomor 2, diketahui PD sama dengan 200 min 4Q, PO-nya sama dengan 20, lalu kita cari Q-nya. 20 sama dengan 200 dikurang 4Q, 4Q sama dengan 200 min 20, 4Q sama dengan 180, lalu 180-nya dibagi 4, jadi Q-nya adalah 45. Lalu kita cari integralnya, CS sama dengan integral 45, 2-nya 0, habis itu 200 min 4Q, 45 dikali 20. Bawahnya sama dengan 200 per 0 plus 1 Q 0 plus 1 pangkat 0 plus 1 dikurang 4 per 1 plus 1 Q pangkat 1 plus 1 dikurang 900. Lalu kita ubah dengan integral, yaitu 200 buka kurung 45 dikurang 4 per 2 buka kurung 45 pangkat 2 lalu dikurang dengan 900. Hasilnya 9000 dikurang 2023 dikurang 900. Jadi untuk soal nomor 2 hasilnya adalah 6077. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Dengan soal, sebuah pedagang menjual minuman kemasan di sebuah sekolah. Jumlah minuman yang terjual setiap hari dinyatakan dengan Q. Untuk mengetahui perkembangan usahanya, pedagang tersebut mencatat bahwa pendapatan marginal, yaitu tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan 1 unit minuman tambahan, dinyatakan oleh persamaan MR atau marginal revenue sama dengan 20 min 10Q. Semakin banyak minuman yang dijual, pendapatan tambahan yang diterima pedagang tersebut semakin menurun. Pedagang ingin mengetahui fungsi pendapatan total atau R agar dapat memperkirakan pendapatan usahanya. Tentukan fungsi pendapatan total atau R. Untuk mencari fungsi pendapatan total, kita juga harus mencari fungsi pendapatan rata-rata, yaitu MR sama dengan 20 min 10Q. R sama dengan integral MC dibagi DX, integral 20 min 10Q, 20 min 1 per 2 dibagi 10Q pangkat 2. R sama dengan 20 min 5Q pangkat 2. AR atau pendapatan rata-rata sama dengan R per Q sama dengan 20 min 5Q pangkat 2 sama dengan 20 min 5Q. Sebuah perusahaan memproduksi suatu barang. Setiap penambahan produksi menyebabkan biaya marginal perusahaan berubah sesuai fungsi. MC sama dengan 6Q pangkat 2 min 4Q plus 3. Jelaskan fungsi biaya total perusahaan tersebut. MC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 4Q ditambah 3. Kita mencari C dan AC. MC sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 4Q ditambah 3 ditambah C. C sama dengan integral marginal cost atau MC dikali DQ sama dengan integral 6Q pangkat 2 dikurang 4Q ditambah 3 ditambah C sama dengan 1 per 3 dikali 6Q pangkat 3 dikurang 1 per 2 dikali 4Q pangkat 2 ditambah 3Q ditambah C. C sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang min 2Q pangkat 2 ditambah 3Q ditambah C. AC sama dengan C per Q sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang min 2Q ditambah 3Q ditambah C sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang min 2Q ditambah 7 ditambah C per Q. Di sini akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Namun sebelum lanjut ke soalnya, saya akan memberikan rumus untuk mencari fungsi biaya total dan fungsi biaya rata-rata. Untuk
rumus fungsi biaya total atau cost. Cost sama dengan, kita beri tanda, habis itu MC dikali DQ. Terus untuk rumus fungsi biaya rata-ratanya adalah atau lebih singkat AC, rumusnya yaitu AC sama dengan cost dibagi Q. Jadi saya akan memaparkan sebuah soal. Jadi yang pertama adalah fungsi biaya marginal atau MC suatu perusahaan elektronik dinyatakan oleh MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4. Jika diketahui biaya tetapnya adalah 100 unit, tentukan yang pertama adalah fungsi biaya total, yang kedua adalah fungsi biaya rata-rata atau AC. Jadi yang kita perlu cari yang pertama adalah biaya total. Jadi AC sama dengan, kita beri tanda itu 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4 dikali DQ. Di bawahnya sama dengan 1/3 dikali 3Q pangkat 2 dikurang 1/2 dikali 6Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah DQ. Terus di bawahnya lagi kita tuliskan, yaitu kan 1/3 dikali 3Q pangkat 2 hasilnya adalah 1Q, maka kita tulisnya cukup Q pangkat 2 dikurang 1/2 dikali 6Q pangkat 2, maka hasilnya adalah 3Q pangkat 2. Jadi Q pangkat 2 dikurang 3Q pangkat 2 terus ditambah 4Q lalu ditambah DQ. Lalu yang kedua kita adalah mencari fungsi biaya rata-rata. Jadi yang kita tulis dahulu AC sama dengan rumusnya adalah TC dibagi Q. Jadi Q pangkat 2 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q, terus di Q-nya kita ganti dengan 100 karena kita ambil dari biaya tetap, yaitu 100 unit. Jadi hasilnya adalah maka AC-nya adalah Q sama dengan AC-nya sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 4 ditambah 100 dibagi Q. Nah, jika sudah selesai, kita akan memaparkan soal kedua, yaitu sebuah pabrik tekstil menemukan bahwa biaya tambahan untuk memproduksi setiap meter kain adalah MC sama dengan 12Q dikurang 9. Jika biaya total untuk memproduksi 1 meter kain adalah 20 unit, tentukan yang pertama adalah fungsi biaya total dan kedua adalah fungsi biaya rata-rata. Lalu soal yang kedua kita lanjutkan, yaitu mencarinya sama dengan yang nomor 1. Jadi cukup kita jawab dengan C sama dengan, kita beri tanda itu 12Q dikurang 9 dikali DQ. Terus di bawahnya lagi sama dengan 1/2 dikali 12Q dikurang 9Q ditambah DQ, maka hasilnya adalah 1/2 dikali 12Q adalah 6Q, maka
sama dengan 6Q dikurang 9Q ditambah DQ. Lalu untuk mencari fungsi biaya rata-rata dari soal kedua ini adalah AC sama dengan 6Q dikurang 9Q ditambah 20, terus di bawahnya adalah 6Q dikurang 9 ditambah 20 dibagi Q. Maka itu adalah hasil untuk biaya rata-ratanya.